Oke, saya ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya tadi mute ya. Ya, untuk hari ini kita akan menjelaskan mengenai fungsi. Ya, fungsi, apa itu fungsi? Tapi kita mulai dulu dari pengertian relasi ya. Ya. Saya share screen dulu. Oke. Oke. Ini lama. Lama, Di. Berarti jaringan lagi. Oh, lama ya. Ya. Oke, baik. Pertama, kita mempelajari dulu relasi antara himpunan A dan himpunan B. Jadi di sini ada seperti hasil kali suatu himpunan ya. Ya, hasil kali himpunan ya. Jadi kita definisikan Oke, A kali B itu adalah himpunan titik-titik ya. Jadi titiknya di dimensi 2, A, B, A-nya A, B-nya elemen B. Ya. Oke. Kemudian ini relasi ya. Jadi contohnya misalkan di sini. Anda bisa lihat himpunan A-nya adalah 1, 2, 3. Kemudian himpunan B-nya 1 dan 5. Sehingga A kali B tinggal pasangkan. Kita mulai dari elemen A dipasangkan dengan elemen B. Jadi 1,1, lalu 1,5, 1,1. Ya, jadi itulah yang dimaksud dengan A kali B. Ya, sebenarnya A kali B itu relasi antara semua elemennya A dan semua elemennya B. Ya. Nah, lalu apa itu fungsi? Fungsi itu himpunan bagian, ya, himpunan bagian dari A kali B. Jadi himpunan bagian dari relasi. Nah, tapi ada syaratnya kalau fungsi dari A ke B (1,1) ya, 1,1. Maka yang lain tidak boleh lagi ada 1, sekian. Jadi ini tidak boleh. Ya, mengapa? Kalau kita mengambil 1,1 tidak boleh lagi 1,5 karena fungsi itu kan menghubungkan antara elemen dengan elemen B. Itu elemen B-nya setiap elemen dari A tidak boleh memiliki lebih dari satu pasangan di B. Ya, misalnya 1 itu kan elemen A. Nah, pasangannya di B itu 1 juga. Kalau begitu tidak boleh 1,5. Ya, karena kalau apa itu? Oh, mungkin ya. Jadi, waduh, ini karena matematik. Nah, ini juga. Kayaknya memang kalau sore ada masalah ya. Tapi sebenarnya jaringannya untuk ini. Tapi kalau di Zoom keluar tidak ini? Tidak satu jaringan. Ini dia punya Excel. Iya.
Oke, ya. Jadi seperti itu ya. Kalau 1,1 tidak boleh lagi 1,5. Ya, sekarang mengapa seperti itu kan Ananda bisa ya, kalau begitu saya lebih baik ambil kertas kosong dulu ya. Coba. Oke, saya screen dulu. Saya screen. Ya, oke. Coba, yang biasanya yang kita perhatikan begini. Misalnya himpunan A tadi, himpunan A itu apa tadi? 1, 3, 1, 2, 3 ya? 1, 2, 3, Pak. Ya. Nah, 1, A-nya 1, 2, 3. Oke, kita oke. Kemudian himpunan B-nya 1, 5. B tadi 1, 5 ya. 1 dan 5. Kalau fungsi itu kalau satunya ini sudah menuju ke 1, artinya 1,1 diambil, maka tidak boleh lagi begini. Ya. Nah, jadi 1,5 tidak boleh diambil. Ya. Nah, ini tidak boleh. Karena pasangan dari 1 di himpunan A, elemen A, itu hanya mempunyai tepat 1 kawan, tepat 1 pasangan di himpunan B. Jadi panah ke-5 itu tidak boleh. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi misalnya ini tidak boleh ya. Nah, sekarang misalnya kalau 2 ke 1 boleh. Ya, jadi tapi tidak boleh 2 ke 5 lagi. Tidak boleh. Misalnya 3 itu ke 5. Nah, maka 3 itu tidak boleh lagi punya kawan ke 1 gitu. Ya, seperti itu ya. Ya, jadi kalau misalnya jadi kita definisikan fungsi dari himpunan A ya ke himpunan B adalah apa? Nah, biasanya didefinisikan begini, aturan, jadi satu aturan yang memetakan. Nah, ini ada jadi memetakan setiap, nah ini kata setiap, X anggota A, itu, dengan tepat 1. Jadi tepat 1 Y anggota B gitu. Jadi seperti itu ya. Oke. Jadi mendefinisikan fungsi seperti itu. Jadi setiap elemennya A itu harus jadi setiap. Jadi tidak boleh ada elemennya X yang tidak punya peta di D. 1. Tidak boleh juga ada anggotanya A, X anggota A, yang punya peta, tetapi petanya lebih dari 1. Ya, itu. Jadi kalau begitu, kita bisa katakan F bukan fungsi dari A ke B. Nah, ini kata bukan. Nah, yang pertama apa? Ada, jadi ini ada X anggota A, ya, tidak memiliki pasangan di B.
pasangan di B. Nah, atau nomor 2, ada X anggota A memiliki lebih dari satu ya pasangan di B. Ya, gitu. Pasangan di B. Nah, jadi kalau kita mengambil contoh yang pertama, misalnya begini ya, seperti tadi. Nah, contohnya misalnya ini himpunan A, ini himpunan B, misalnya 1, 2, 3, 1, 5. Nah, ini misalnya seperti ini, ya misalnya seperti ini. Nah, ini bukan fungsi, karena 1 tidak punya pasangan. Nah, kemudian yang kedua, contoh dari yang kedua, oke. Oh, kalau begitu di sini saja. Ini himpunan A, 1, 2, 3, kemudian himpunan B, 1, 5, misalnya, ini, ya, ini boleh ya, tetapi 2 ini kelima juga, ya, ini bukan fungsi, karena ada anggotanya A, yaitu 2, punya apa? Ya, 2 kawannya, dia ke 1 dan ke 5. Jadi itu juga bukan fungsi. Nah, kalau yang pertama kasusnya ada anggota A tidak punya pasangan di B. Nah, kalau ini ada anggota A yang memiliki 2 lebih dari pasangan 1 pasangan di B. B. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kita lihat apa sih yang dibahas di bukunya Bartel itu. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi definisinya bisa dilihat. Nah, ini nih. Definisinya ini. Dan Anda bisa lihat ya, function from set A into set B is apa ini? Rule. Jadi aturan. Ya, correspondence. Jadi yang mengaitkan apa ini? Setiap elemen X di A ini dengan tepat satu, unik ya, dengan tepat satu elemen Fx di B. Ya, seperti itu definisinya ya. Oke. Kalau menggunakan definisi ini, coba kita lihat. Tadi itu pakai kata aturan ya. Tetapi bagaimana kalau definisinya yang lebih ketat seperti ini? Nah, misalkan A dan B adalah himpunan, ya. Nah, misalkan A dan B adalah himpunan. Nah, fungsi dari A ke B adalah apa ini? Adalah suatu himpunan yang disebut himpunan F, set F. So, of order jadi pasangan terurut. Pasangan terurut di A kali B, sehingga setiap A elemen A ada dengan tunggal. Jadi ada anggota B tunggal, atau ini apa yang biasanya ditulis begini. Nah, tetapi ada syaratnya. Jika A elemen A, B elemennya F dan A, B aksen elemennya F, maka apa itu? B dan B aksen itu harus sama. Artinya apa? Kan kalau A, B elemen F, jadi A itu dipetakan ke B. Ya, tidak boleh lagi A dipetakan ke B aksen yang lain. Nah, jadi itu syaratnya fungsi ya. Jadi syarat fungsi
setiap elemennya himpunan A berlaku kalau A, B elemen F. A, B elemen F itu artinya A dipetakan ke B. Dan juga A, B aksen elemen F, artinya A dipetakan ke B aksen, maka B harus sama dengan B aksen. Ya, itu syaratnya fungsi. Ya, sebenarnya seperti itu tadi yang kita jelaskan ya. Tetapi ini menggunakan istilah himpunan ya, himpunan. Ya, jadi tadi menggunakan kata aturan. Ya, menggunakan kata aturan. Oke. Ya. Nah, seperti ini. Kemudian ada istilah apa itu? Ada istilah domain, ada apa ini? Nah, ini Ananda bisa lihat kalau kita melihat gambar, domainnya itu dari sini sampai di sini. Ini domain, ya. Nah, jadi domain biasa disebut DF, domain dari F, nah, domain dari fungsi F. Nah, misalnya A. Jadi domain itu kalau kita menulis fungsinya dari himpunan A ke himpunan B, maka B disebut apa? Domain. Domain F. Ya. Kemudian maaf A tadi ya, bukan B. B disebut kodomain, kodomain. Nah, sekarang bagian dari himpunan B, ya, bagian dari himpunan B di mana semua anggotanya A dipetakan ke himpunan itu, itulah yang disebut dengan rank, ya, rank, ya, range, ya, rank, bukan dange ya. Dange itu apa itu? Kue. Ya, kue dange. Ya. Nah, jadi ranknya, bisa Anda lihat ranknya F. Ranknya F itu apa? Ada ini, ya, dari sini ke sini. Ya, dari sini. Ya, jadi mulai ujung bawah dari grafik sampai paling atasnya grafik di sini. Ya, ujung bawahnya kan pas kena ini, ya ini dengan ini. Ya, itu adalah himpunan bagian dari B. B-nya yang ini ya, keseluruhan ya. Ini namanya kodo. Ini kodomain. Nah, kalau ini namanya rank, ya rank. Nah, kalau yang di bawah namanya domain. Ya, seperti itu. Nanti kita latihan mencari rank dan domainnya. Ya. Biasanya itu yang diminta ya. Oke, ini hanya abstraksi saja. Nah, gitu. Jadi fungsi itu sebenarnya bisa digambarkan seperti ini ya. Ada input ya, ada input masuk, kemudian diproses di dalam, kemudian ada outputnya. Jadi kalau X masuk, misalnya fungsinya fx, misalnya sama dengan 2x ditambah 3. Ya, kalau 1 masuk, keluarnya jadi apa? 5, ya, Pak. 2 kali 1, keluarannya 5. Jadi seperti mesin ya. Ya, gitu. Kan dikali 2. 2 kali 1 tambah 3. Nah, seperti itu. Ya, kalau 0 masuk, keluar 3. Dan seterusnya. Nah, sekarang, kalau mesin ini kita pahami artinya, ini bisa disusun mesinnya. Nah, itulah biasa disebut sebagai fungsi komposisi. Ya, jadi masuk, kemudian ketemu mesin pertama namanya F. Nah, itu kan misalnya fx-nya sama dengan 2x tambah 3. Berarti kalau 1 masuk, keluar 5. Nah, 5 ini keluar dari mesin pertama, lalu masuk lagi ke mesin kedua, misalnya x kuadrat. Jadi 5 ini dikuadratkan lagi, menjadi 25. Ya, seperti itu. Jadi, fungsi komposisinya 2. Jadi ada 2 fungsi berurutan. Input masuk, F bekerja dulu. Sudah itu outputnya F diterima oleh G. Kemudian
keluar dari J menjadi 25. Ya, jadi kalau fx-nya 2x tambah 3, kemudian misalnya gx-nya adalah x kuadrat. Ya, jadi kalau 1 masuk ke f, itu menjadi 5. Nah, 5 itu masuk ke G, 25. Jadi seperti itu. Nah, biasanya fungsi seperti itu hati-hati. Yang bekerja F dulu ya. Jadi F itu dipetakan ke 1. 1 dipetakan ke F. Lalu G berikutnya. Jadi bukan F.G, tapi G.F. Artinya yang bekerja dulu adalah F, lalu yang berikutnya adalah G. Jadi kalau ada fungsi komposisi G.F, artinya mesin pertamanya itu adalah F. Mesin keduanya adalah G. Seperti itu. Ini jadi gampang membahasakannya kalau menggunakan gambar-gambar dengan seperti mesin ini. Ya. Oke. Ini penjelasan saja. Kemudian ada inverse. Ya, ada inverse. Apa itu? Kalau ada fungsi lalu inverse-nya dicari, bagaimana definisinya? Ya, lawannya, inverse-nya. Ya toh? Nah, misalnya tadi, kira-kira kalau fungsinya adalah 2x tambah 3, kira-kira fungsi inverse-nya apa? Misalnya 3/2. Ya. Bagaimana caranya? Nah, dibalik fungsinya toh. Ya, jadi kalau fungsi inverse, jadi kalau f inverse-nya dikerjakan dibalik, kalau 5 masuk maka 1 yang keluar. Toh? Ya, jadi kalau tadi fungsi f, kalau bilangan 1 masuk maka keluar bilangan 5. Tapi kalau 5 masuk untuk inverse-nya, maka yang keluar 1. Sekarang bagaimana caranya mencari fungsi inverse? Ya, kira-kira apa? Kira-kira F inverse-nya seperti apa? Ya, oke. Caranya mencari fungsi inverse. Coba kita ke apa ini? Kita screen dulu. Kemudian kita coba ini. Oke. Coba. Oke. Sekarang fx sama dengan tadi 2x ditambah 3 ya. Ya. Nah, mau dicari f inverse x ya. Bagaimana caranya? Ya. Nah, kan begini. Katakanlah misalnya ada mesin ya. Ada mesin ya. Kemudian bagaimana gambar mesin? Atau kalau misalnya ini F. Kalau X masuk, toh, X masuk, lalu keluar Y, toh, itu kalau mesin dibalik, misalnya mesin inverse, itu terbalik jadinya. Ya. Nah, di sini F inverse. Ya, jadi kalau Y masuk, X-nya yang keluar. Nah, gitu kan. Jadi caranya mencari F inverse itu 2X tambah 3. Jadi kita proses dulu, kemudian cari balikannya. Kalau 2X tambah 3, X diproses menjadi 2X tambah 3, itu menjadi Y. Jadi kita dapat Y-nya adalah 2X ditambah 3. Nah, mudah sebenarnya kita dapat. X-nya bagaimana mencarinya X? Ya, toh? X bagaimana mencarinya X? Ya. Nah, jadi Y kurang 3 sama dengan 2X ya. Nah, berarti kalau dibagi 2, Y kurang 3
Nah, begitu ya. Sama dengan X. O berarti fungsi inversnya. Kalau Y masuk, lalu X keluar. Toh, maka fungsi inversnya itu, jadi Y-nya dikurang 3. Jadi, katakanlah namanya F inverse Y. Gitu. Nah, nanti kita ganti karena simbol saja berarti Y dikurangi 3 per 2. Ya, kalau misalnya tidak mau pakai Y, F inverse X boleh. Karena X dengan Y itu kan cuma apa itu pengganti saja. Ya, pengganti ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, biasanya kalau di SMA tidak disebut F inverse Y tapi langsung F inverse X ya. Nah, kalau pakai X ya di sini juga X kurang 3 per 2 gitu. Nah, jadi mudah. Contohnya misalnya X-nya 5 masuk. Keluarnya berapa? F5. 2 kali 5. Keluarnya adalah 13 ya. Nah, betulkah kalau dibalik? Di sini 13 masuk. Berapa keluarnya? Nah, harusnya 5 tuh. Nah, tetapi kan 13 dikurangi 3 lalu dibagi 2. Ya, 5. Ya, jadi seperti itu. Keluarnya malah sama dengan 5. Iya. Jadi saling berkebalikan. Iya. Nah, bagaimana kalau dua mesin ini dipasangkan? Kalau kedua mesin ini dipasangkan, maka mestinya kalau apapun masuk, itu juga keluar. So, terakhir, ya misalnya saya buat mesin yang lain ya, misalnya begini. Ya. Nah, oke. Mesin bersusun. Oke, mesin bersusun. Nah, mesinnya di sini adalah mesin F. Nah, Fx ini sama dengan 2x ditambah 3 ya. Nah, kemudian inputnya diterima oleh ini lagi. Ini masuk. Kemudian ini juga menerima. Ya, menerima. Ya. Nah, tetapi F inverse X tadi apa itu? X kurang 3 per 2 ya. Betulkah? Coba-coba kita masukkan. 5. 5 masuk. Berapa keluar? 5, 13 yang di atas. Lalu keluar di bawah. 5 lagi, Pak. 5 lagi, Pak. Ya. Jadi kalau dipasangkan antara fungsi dan inversnya, maka apapun yang masuk itu juga yang keluar. Ya, seperti itu dibalik. Ya. Beras apa itu gabah di pabrik jadi beras, direkayasa kembali jadi gabah lagi. Nah, itu sama dengan ya. Pernah minum apa itu? Kopi apa itu yang luwak? Kopi masuk, kopi juga keluar. Jadi sebenarnya ada fungsi dengan inverse-nya bekerja di dalam, ya. Anda bisa lihat kan F yang menerima input dulu adalah F, lalu dilanjutkan dengan F inverse, berarti F dulu bekerja, ya, terhadap X, lalu di ini F inverse terakhir, ya, F inverse. Nah, ini sama dengan X. Jadi X masuk. Nah, ini masuk. Nah, ini keluar. Ya, keluar. Ya, seperti itu. Kalau manusia harus dua mesin. Jadi mesin berkebalikan. Jadi sama kalau mesin ada orang berkelahi, dan ini memukul balik, gitu, kena sendiri. Gitu.
Nah, gitu. Ya. Oke, jadi itu sifat-sifat ya. Oke, coba kita mungkin ada latihannya ya. Coba. Mana? Oh ya. Oh nanti nih, direct and inverse image. Nah, nanti kita bagi dulu. Oke. Nanti kita latihan dulu mencari. Oke. Nah, ini latihannya sejak dari pertemuan yang minggu lalu ya. Nah ini A-nya, coba. A itu, coba dimaknai dulu Ananda. A itu semua K, ya. K itu bilangan apa? Elemen N, natural. Ya, bilangan asli. Jadi K bilangan asli yang kurang dari 20. Boleh 20. 1 sampai 20. Kemudian B, 3K kurang 1. Nah, ini K tidak terbatas ini. Banyak sekali. Kalau K-nya 1 berarti 2. Kalau K-nya 2? 5. Berapa? 5. Kalau 2, 5. Kalau K-nya 3? Berarti loncat berapa? 3. 2, 5, 8, dan seterusnya. Nah, kemudian C. 2K tambah 1. 3 loncat 2. 3, 5. Nah, pertanyaannya ini kalau diiriskan semua jadinya apa? Ya, diiriskan. Iriskan. Apa? Tanda apa? Iya. Oh, itu artinya yang bukan. Jadi A iris B, tetapi C tidak masuk. Yang bukan C. Jadi, coba, boleh. Kan A iris B, iris C bisa didapat ya. Coba, ya. Ya. Yang bentuk Eva. Yang mana? N natural. N natural. Tapi N-nya N cantik. Bukan N huruf biasa. Sama dengan bilangan real, R cantik. Jadi R itu dua batangnya baru. Ini. Jadi semua di bukunya Bartel ini, misalnya Q, itu rasional. Q-nya itu bukan begitu, tapi 2 kali dikasih begini. Ya, Q, rasional. Nah, seperti itu. Nah, ini A. Kalau bagian B, A iris B yang bukan C. Jadi kalau K apa itu A iris B? Nah, kalau A iris B apa ini? Ya, semua bilangan asli yang kelipatan apa itu? 2, 5, 8 tapi kurang dari 20 tuh. 2, 5, 8 11 14 17 masuk 20 ya? 20. Nah, itu ya masuk semua. Lalu tetapi tidak boleh bentuknya 2K C. C itu 2K ditambah 1. Tidak termasuk 3, 5. Ya. Ya, kira-kira apa? Nah, coba A iris B. Nah, coba kita tulis. Nah, A iris B itu kan mulai dari berapa ini? 2. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20. Nah, kita kurangi anggota C. Anggota C itu mulai berapa? 3, 5.
Ya, 11. Ya. Nah, itu. Nah, inilah jawabannya yang tidak dicoret. Nah, 28, 14, dan 20. Nah, gitu ya. Oke. Saya kira yang lain bisa. Bukan pilihan ganda. Determine the set. Tentukan himpunan. Ya, bukan pilihan ganda ini. Bagian D. Ya, itu jawabannya. Himpunannya 28, 14, dan 20. Kalau C saya kira bisa dicari ya. Nah, iris C. Kalau iris C yang mana? Berarti C sendiri tuh. Saya mau siapa coba bagaimana caranya membuat hubungannya pakai diagram Venn. Ya, coba di sini bagaimana caranya ya. Ya, boleh. Nah, saya kalau begitu saya buka dulu ke bawah. Ya boleh kirim di grup. Nah ini jangan dulu 3K kurang 1 dan 2K tambah 1 di 3K tambah 1 dan 2K tambah 1. Coba saya keluar dari sini. Kita pakai kertas kosong. Kertas kosongnya mana? Oke. Ya, saya mau irisannya. Yang jelas himpunan A itu bilangan asli sampai 20 ya. Nah, misalnya saya mau ini. Misalnya ini adalah himpunan semua bilangan asli natural. Nah, oke ya. Nah, bagaimana himpunan A dan B digambarkan dalam diagram Venn? Gitu. Ada irisannya dengan B? A irisannya dengan C? Yang jelas A, B, C adakah irisannya? Bagaimana gambarnya? Kalau C itu kan 2K tambah 1. Berarti ya. Kalau saya gambar di sini himpunan A. Ya toh? Apa irisannya dengan himpunan B? Ada B dengan C ada irisannya. Apakah ada irisan ketiganya? Ada, Pak. Berapa? Nah, kalau begitu mungkin gambarnya begini ya. Ya, begini ya. Apa irisan ketiganya? 11, 17. Ini ya. 5, 11, 17 ya. Ya. Ini 5. Iya. Oke.
Berapa tadi irisan tiga-tiganya? 5, 11, 17, 11, 17. Kalau begitu, C-nya mungkin di sini. Nah, toh? Nah, coba isi A iris C. Berapa? 2, 5. Ada mi 5. 8. 14. 20. Gitu ya. Nah, yang B iris C. Ada 3. B iris C. B iris C dulu. 5 sama 17, Pak. Oh, 11, 5, 11, 17. B iris C tidak ada. Ada, Pak. Hah? 5, 11, 17, 23, Oh, 29, dan seterusnya. B iris C itu ini saja ya. Nah, jadi ini ya. Nah, C-nya. Nah, iya, B iris C tidak dibatasi. Nah, berarti ini masuk mulai dari berapa? Kan yang jelas B itu kan 3K kurang 1. Jadi kelipatan 3 tapi mulai dari 2. Ya, bertambah 3 ya. Bertambah 3. Jadi mulai dari B iris C ya. Oh, kalau begitu ini masih salah. Aduh, ambil semua ini. Ini kalau B itu apa? Yang mana irisannya? 15 juga dia, 5 juga ya. Nah, kemudian C. Ini ya. Kalau C dengan A ada enggak irisannya? Oke. Nah, sekarang B iris C. Mana B iris C? 23. Oh, di sini ya. 23. 29. 29. Nah, banyak sekali toh. Dan seterusnya. Toh? Nah, tapi C yang bukan B. C yang bukan B. Berapa? 3? 7. 7. 9. 13 dan seterusnya. Ya. A iris C. 3. 5, 7, 9, 11. Oh, kalau begitu 3-nya harus masuk di dalam sini. Ya, gitu 3. 9 juga. Oh iya. Kalau begitu, iya. 3, 7, 9, 13, 15, dan seterusnya. Iya, ingat. A itu kan hanya sampai 20. Ya. Jadi ini tidak masuk. Kena. B-nya yang B-nya yang tidak kena deh.
B-nya ini. B-nya masuk semua ini ya? Oke. Ini B-nya. Oke. Nah, ini yang perlu. Ini apa, di sini ini apa, dan di sini apa. Ini hubungan antar menggunakan diagram Venn. Jadi, nah kalau begitu kan sudah gampang. A iris B yang bukan C. Nah, A iris B yang bukan C berarti ini 2, 9, 14, 20 toh. Tapi bukan C. A iris B yang bukan C kan ini 2. Ini 8, 14, 20. Ya. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa? A iris C yang bukan B. Berarti tinggal 3. Ya, 3, 7, 9, 13. Seperti itu. Masih ada 15 di sini? 15, 19. Oke. Iya. Jadi enak kalau bagus. Nah, dengan satu kali begini, semua soal sudah bisa ditentukan, dijawab. Iya. Nah, jadi menggunakan diagram Venn. Iya. Oke. Saya kira ini tidak yang sulit hanya melihatnya gitu ya, menghitungnya gitu. Ya. Oke. Ini saya draw diagram. Nah, ini diagram toh. Ini suruh pakai. Hah? Apa ini? Kalau ini toh, ini kan artinya X anggota A, toh, ini X anggota A, tetapi X bukan anggota, ya X bukan anggota B yang bukan A. Nah, bagaimana ini? Nah, coba. Jadi ini kan sama dengan, kan ini X anggota B yang bukan A. Padahal ini yang di dalam ini X yang di sini anggotanya B yang bukan A, tapi bukan itu. Ya. Yang bukan anggota dari B yang bukan A. Ya. Kira-kira bagaimana? A. X bukan anggota dari B yang bukan A. Berarti dia anggota dari A tetapi yang bukan B. Jadi ini sama saja dengan mengatakan X itu anggotanya adalah A tetapi yang bukan B. Ya, gitu kan? Nah, kan B yang bukan A. Bukan itu. Nah, B yang bukan A. Ya, B yang bukan A. Nah, oke. Masih ingat ini ya? Nanti kita ke ruang kosong. Ya. Nah, ya tinggal dilihat di tadi itu. Ya. A yang bukan B yang bukan A. Coba. Coba. Nah, mengapa kembali ke sini? Nah, coba. B yang bukan A yang mana? Ya semua. Iya, B yang bukan A. Ya, ini dengan yang di sini tuh. Kan yang A ini, toh?
Berarti B yang bukan A adalah semua yang ada di sini ditambah 23, 29, dan 35. So, tapi orang bukan yang itu. So, bukan yang itu. Nah, jadi kalau bukan, kita coret saja ini. Kalau bukan yang ini, berarti yang mana masuk? Bukan. Nah, kan X anggota A dong? Ya. Berarti kan tadi yang bukan dari B yang bukan A, toh? B yang bukan A kan yang ini kosong sama 2, 3, 29, 35. Kalau yang bukan itu berarti banyak sekali. Mulai dari yang anggotanya A. Ini toh. Kemudian ditambah yang di sini. Di C juga kan. Ya gitu. Ya, tetapi kan pertanyaannya tadi X elemen A yang bukan B, yang bukan A. Ya, jadi jawabannya tinggal ini yang semua ini. Yang semua ini, ya. Seperti itu. Kalau apa pertanyaannya B? A. Apa itu pertanyaannya? Tidak termasuk dalam kurung A, B bukan A. Oke. A yang bukan B. Berpengaruh. A yang bukan B berarti A saja. So, A saja. Tapi boleh A saja, tapi yang penting bukan B. Nah, A saja. Kalau diiriskan dengan A, X anggota A. Tapi bukan X anggota A yang bukan B. Ya. Tetapi bukan itu. Karena dia bilang X anggota A dan X bukan anggota A. So, X bukan anggota dari A yang bukan B. Yang dikerja dulu Pak, yang dalam kurung itu. Ya, yang dalam kurung dulu dicari. Lalu dihapus. A yang bukan B. Ya, jadi di sini kan masih ada di sini kan yang penting dia harus anggota A di dalam anggota A, toh? Nah, sekarang cari A yang bukan B. Jadi A saja, toh? Berarti kalau bukan itu dihapus lagi. Coba pertama begini, X anggota A didaftar semua, toh? Nah, sekarang A yang bukan B berarti kan yang di sini saja, tuh. Tetapi ini tidak boleh masuk. Kan berarti yang ada cuma yang sedikit ini. Ya. Iya, irisannya A dengan B. Itu bisa dibuktikan apa betul A yang bukan dari A yang bukan B itu sama dengan A iris B. Minggu lalu saya sudah ajarkan membuktikan, misalnya bagaimana membuktikan dua himpunan. Nah, pertama dianggap himpunan yang kiri itu himpunan bagian dari himpunan yang kanan. Kemudian himpunan kanan itu menjadi himpunan bagian dari himpunan yang sebelah kiri. Nah, bagaimana menunjukkan misalnya himpunan A himpunan bagian dari B? Kita ambil X-nya elemen A, lalu kita proses dan kita tunjukkan bahwa X yang kita ambil di A pasti masuk ke B juga. Nah, gitu kan? Ya. Oke, ini coba kita lihat A yang bukan B ya. Kita proses. A yang bukan B. Nah, coba. Saya mau coba. Kenapa tidak mau?
lebar ini. Oke. Oke. A yang bukan apa di sini? Nah, yang bukan B. Oke, itu ya. Nah, ini artinya X anggota A toh, dan toh, ya ini dan X bukan anggota dari A yang bukan B. Toh? Nah, sekarang kita proses yang ini. Berarti ini adalah X anggota dari betulkah B yang bukan A? Nah, yang ini. Apakah betul menjadi B yang bukan A? Coba. Ataukah kita proses begini? Ini. Oke. Berarti ini kan artinya X bukan anggota A, toh, dan X bukan, tapi bukan menjadi bukan lagi. Berarti X anggota B. Ya, coba. Berarti ini X anggota B. Nah, ini dan. Di sini dan. Jadi di sini X anggota A. Nah, X anggota A dan X bukan anggota A, itu kan tidak ada X di situ. Nah, jadi yang ada hanya apa? B. Berarti ini sama dengan B sendiri. Nah, seperti itu. Coba A dengan B saja dulu. Yang manakah A yang bukan B? A yang bukan B adalah ini, toh. Nah, tapi bukan itu yang saya coret. Berarti yang benarnya apa? X-nya di mana? Ini, toh. Ya. Toh? Jadi ini yang benar. Nah, kan A yang bukan B adalah yang saya garis miring ini, toh. Tapi saya X tapi X bukan anggota A yang bukan B. Berarti yang benarnya adalah yang ini. Ya. X anggota B. Ya, itu. Oke. Jadi ternyata ini sama dengan B. Ya. Itu. Ini memang berpikirnya meliuk-liuk gitu. Ya. Tapi ini kan latihan untuk menganalisis, toh? Melihat hubungan. Ya. Nah, contoh lagi yang berikut, ini susah nih karena harus bolak-balik bukaan, coba bisa 2 layar baru tinggal nih 2 layar di sini tinggal saya klik. Coba ini lagi. Yang pertama tadi A yang bukan B yang bukan A, ya. A yang bukan B yang bukan A. Coba saya keluar A yang bukan B yang bukan A, ya. A B A. A yang bukan B yang bukan A. Kalau begitu di mana ini kertas kosongnya? Oke. Nah, ini lagi. ABA, ya. A BA begini. Nah, oke, kita gambar A dengan B. Tuh. Nah, ini A, ini B. B yang bukan A. Ini toh. Nah, tetapi ini bukan itu. Tetapi A, ya. Jadi berarti anggota A saja toh. Ya, sebenarnya kalau ini kan harus ini harus ada di dalam natural toh.
dalam himpunan bilangan asli. Dan masih ada C-nya di sini. Masih ada C-nya. Tapi kalau ini yang kita perhatikan, nah, kalau berarti yang harus yang khusus yang ini saya garis-garis tegak. Ini maksudnya ya. Nah, oke ya. Kalau begitu, saya kan A yang bukan B yang bukan A. Berarti kembali ke A. Nah. Apa? Kan B yang bukan A ini, toh? Yang ini B yang bukan A. Tidak termasuk irisan. Tetapi kita bilang bukan yang itu. Bukan yang itu, bukan yang mendatar. Berarti yang benar adalah A-nya sendiri. Ya, tapi boleh digabung dengan C. Kalau masih ada C di sini. Jadi A sendiri. Diiriskan dengan A adalah A sendiri. Berarti tadi yang kita buat coret-coret itu kurang tepat. Kan yang kita jadikan itu adalah A iris B. Ya. Ya, jadi A sendiri. Oke. Nah, tentang kalau yang apa itu yang tadi AB lagi ya. Begini. Begini ya. Oke, kalau begitu kita buat saja. Ya. Ini natural. Nah, di sini yang kita mau A, B, yang ini dulu. A yang bukan B. Ini toh? Toh? Nah, yang bukan. Tapi dia bilang bukan yang itu. Yang B dengan di luarnya. Ya, jadi masuk irisannya. Coba. A yang bukan B kan yang ini. Toh? Nah, saya bilang, bukan yang itu. Yang sebaliknya. Berarti masuk irisan tuh. Iya. A yang bukan B. Tapi bukan semuanya itu. Ya. Nah, misalnya begini. Ini adalah mahasiswa MM yang bukan jurusan fisika. Toh? Nah, tapi bukan itu. Berarti yang benar adalah yang jurusan fisika dan jurusan lainnya. Kan begitu. Nah, jadi saya bilang, yang mana jurusan di sini apa? Ini jurusan mahasiswa MM, bukan jurusan fisika. Oh, bukan itu yang saya cari. Berarti kesimpulannya yang Anda cari jurusan fisika atau jurusan-jurusan lain. Jadi seperti ini. Termasuk ini semua. Ya, toh? Ya, termasuk ini. Nah, tapi kan mau diiriskan dengan A. Ya, kalau diiriskan dengan A, yang mana? Iya, coba. Kan yang sekarang yang bukan dari A yang bukan B adalah yang tegak toh? Ditambah yang di luar. Toh? Yang ditambah yang di luar. Tapi yang tegak ini mau diiriskan dengan A. Berarti yang mana masuk? Tinggal yang iris, Pak. Tinggal yang irisan toh. Nah, jadi ini persis sama. Jadi yang ini coba saya lihat. Ya, ternyata ini sama dengan A iris B. Saya ulangi dulu. Nah, oke. Wah, hilang anunya. Nah, oke. A ini dulu. A yang bukan B yang mana? Ini. Tidak termasuk irisan toh? 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 A yang bukan B adalah A yang tidak termasuk irisan, toh?
Nah, berarti kan dia mengatakan yang bukan, berarti bukan itu. Berarti kalau bukan itu kan mulai dari irisan, toh? Toh? Saya ke B, termasuk di luarnya juga. Toh? Nah, di luarnya juga. Kalau yang tegak ini, saya iriskan dengan A. Jadi tinggal apa? Irisan. Ya. Ulangi. Ya. Kan begini. A yang bukan B kan yang ini. Ya. Nah. Lalu ini yang bukan. A yang bukan B ini. Nah, lalu ini tanda yang bukan ini. Nah, ini. Nah, jadi yang ini diiriskan dengan A. Yang mana kan? Nah, gitu. Ini kecualinya ini saja. Kecualinya hanya ini. Ya betul, itu saya kecualinya itu. Berarti berarti mulai dari irisan sampai ke kanan lalu dan di luar. Nah, dan diiriskan dengan A lagi, berarti tinggal irisan. Ya, seperti itu. Iya. Ini latihan-latihan ya, jadi apa? Ada. Sudah saya share screen. Di grup. Pertemuan yang lalu dengan hari ini. Iya, pertemuan lalu. Ya, pertemuan yang lalu. Ya, oke ya. Tidur ke mungkin. Oke, jadi tolong gimana ini? Yang mana? Jika A dan B adalah himpunan, tunjukkan bahwa A himpunan bagian dari B. Ya. Ya, jadi boleh ini sama dengan B. Jadi gambarnya ini himpunan A di dalam. Nah, ini A himpunan bagian dari B. Jadi A-nya di dalamnya B. Boleh sama dengan B, A-nya. Kan tanda sama. Nah, katanya jika dan hanya jika A iris B, kalau A diiris dengan B, kembali jadi A, tuh. Ya, tuh? Nah, seperti itu. Nah, jadi ini katanya sama. A himpunan bagian dari B jika A iris B sama dengan A. Nah, caranya diandaikan terjadi ini, baru ditunjukkan ini. Ya. Oke. Ya. Coba-cobalah. Kemarin saya kan sudah ajar bagaimana membuktikan ya. Ini ada beberapa soal. Ini sebenarnya 2 pertemuan, tapi nanti kita latihan saja minggu depan, ya. Latihan soal bagaimana membuktikan ini. Gitu. Ini banyak, ini sampai nomor berapa kalau kita sudah bekerja tadi F inverse. Ini sampai nomor iya, banyak sekali nomornya. Ya sampai nomor 11 sampai 20. Ya, iya, toh. Bijektif. Kalau yang saya terangkan tadi kan sampai nomor 19 ini. Ini ya input ini. Nah, ini yang ya nomor 19 sampai nomor 19. Nanti minggu depan kita usahakan ini kita kerjakan ya. Apanya? Ya, harus sama perlakuannya.
Ya, jadi yang satu kalau di rumah, kalian di rumah semua, ataukah di kampus semua. Iya, seperti itu. Ya, silakan. Ya, tunggu Mina di ruangan saya. Ya. Oke, Ananda sekalian, saya kira untuk pertemuan kita hari ini, sebenarnya pertemuan di Zoom atau di mana ini hanya pemicu, karena tidak mungkin kita gunakan banyak waktu karena terbatas sekali ya. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah memicu supaya Ananda semua bisa belajar ya, melanjutkan di latihan di rumah. Ya, oke, saya kira cukup Ananda semua ya. Ini mudah-mudahan masih ini. Kok mengapa ini? Ya.